Story with Ejiwan. Sebelum talk and sharing, ayo nih kita dengarkan dulu storytelling dari Zakia Hayabida tentang Nenek Pakande. Silahkan. Cerita rakyat Sulawesi Selatan Nenek Pakande. Pada zaman dahulu kala, terdapat suatu desa yang makmur dan damai di daerah Sopeng, Sulawesi Selatan. Penduduk desa ini sebagian besar berprofesi sebagai petani, namun ada juga yang bermata pencarian sebagai pedagang dan pandai besi. Biasanya, suasana desa akan semakin ramai bila musim panen tiba karena kebanyakan warga akan melakukan transaksi di pasar. Sayangnya, suasana desa yang aman dan sejahtera itu harus terusik dengan kedatangan seorang nenek tua bernama Nenek Pakande. Ia memiliki perawakan badan yang setengah membungkuk, rambut yang berwarna putih, dan wajah yang sudah sangat keriput. Meskipun penampilannya seperti wanita-wanita tua kebanyakan, Nenek Pakande sebenarnya bukanlah manusia biasa. Menurut legenda, nenek tua ini merupakan siluman pemakan anak-anak yang menjelma sebagai manusia untuk mencari mangsanya. Nenek Pakande akan berkeliling ke desa di daerah Sopeng pada malam hari guna mencari mangsa baru. Ia diam-diam mengamati para penduduk desa di balik semak-semak. Pada suatu malam, ada dua anak kecil bersaudara yang tengah asyik bermain di halaman rumah mereka. Ibu dari dua anak ini telah berkali-kali meminta mereka untuk segera masuk ke dalam rumah. "Ayolah anak-anak, turuti permintaan ibu. Ibu masih sibuk mempersiapkan makan malam untuk kalian dan bapak," ujar ibu mereka. Karena anak-anak itu tetap mengabaikan sang ibu, ia pun masuk ke dalam rumah dengan kesal. Melihat situasi yang sudah sepi, Nenek Pakande dengan cepat menculik kedua anak itu dan membawa mereka ke tempat persembunyiannya. Sang ibu yang keluar lagi untuk mengecek anak-anak mereka sangat terkejut mendapati kedua anaknya sudah tidak ada di tempat. Sang ibu mencari anak-anaknya di sekitar rumah, bahkan hingga di pelosok-pelosok desa. Namun, usaha si ibu tidak membuahkan hasil. Ia pun meminta pertolongan orang-orang kampung. Sang ibu menjelaskan kalau kedua anak-anaknya tiba-tiba menghilang, padahal sebelumnya ia masih asyik bermain di pekarangan rumah. Salah satu warga lalu berinisiatif menemui kepala kampung mereka untuk melapor jika mereka kehilangan anak. "Kehilangan anak? Kenapa bisa?" tanya sang kepala desa dengan penuh kebingungan. Sang ibu yang kehilangan kedua anaknya pun menjelaskan kejadian tragis yang menimpa dirinya. Kepala desa lalu meminta para warga untuk mencari lagi di seluruh pelosok desa dan sekitar hutan yang mengelilingi kampung itu. Para warga melakukan pencarian dengan menggunakan obor-obor dari bambu sebagai sumber penerangan. Sayangnya, hingga sampai tengah malam sekalipun pencarian itu berakhir nihil. Sang kepala desa kemudian menyuruh para warganya pulang ke rumah untuk beristirahat dan melanjutkan pencarian di esok hari. Keesokan harinya, seorang ibu kembali melapor jika ia kehilangan anaknya saat ia Seorang ibu kembali melapor jika ia juga kehilangan anaknya. Sang ibu menjelaskan bahwa anaknya hilang saat ia tidur, padahal mereka tidur di ruangan yang sama. Kepala desa menanyakan kemana suami sang ibu ini, tapi ia mengatakan kalau suaminya tengah pergi ke kampung sebelah untuk menjenguk saudaranya yang sakit. Para warga yang memiliki anak-anak kecil pun mulai merasa ketakutan. Mereka khawatir kalau anak-anak mereka akan menjadi korban selanjutnya. Para warga yang tengah sibuk berdiskusi mencari solusi dari penculikan itu, tiba-tiba seorang pemuda bernama Labedu angkat bicara.
Sepertinya anak-anak dan bayi yang hilang diambil oleh nenek Pakande, ujar sang pemuda itu. Minggu lalu juga tersiar kabar bahwa ada anak kecil dari kampung sebelah yang menghilang. Lanjut Labekdu. Kita sepertinya perlu mengalahkan nenek Pakande jika tidak ingin anak-anak kecil lainnya menjadi korban selanjutnya. Tapi, bukankah nenek Pakande adalah orang yang sakti? Tanya salah satu warga. Benar. Aku dengar tak seorang pun bisa mengalahkan nenek Pakande. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk bisa mengalahkan nenek Pakande? Tanya seorang warga dengan nada cemas. Para penduduk lainnya juga diam memikirkan solusi. Dalam keheningan itu, Labekdu mengangkat suaranya lagi. Saya punya rencana untuk memusnahkan nenek Pakande. Rencana apa yang kau miliki untuk melawan nenek Pakande? Tanya sang kepala desa. Tuanku, saya butuh salaga, busa 1 ember, dan rebung yang sudah kering, batu-batu besar, seekor kura-kura, dan beberapa ekor belut. Jawab Labekdu. Para penduduk desa kemudian membubarkan diri dan segera mencari apa yang dipinta oleh Labekdu. Ada yang sibuk membuat salaga, mempersiapkan busa 1 ember, dan ada juga yang mencari belut di sawah serta kura-kura di pinggir sungai. Setelah semua hal yang diminta oleh Labekdu terkumpul, para penduduk lalu berkumpul kembali di depan rumah sang kepala desa. Labekdu lalu kemudian mengecek segala perlengkapan. Bagaimana? Apakah ada yang masih kurang? Tanya sang kepala desa kepada Labekdu. Sudah, tuanku. Tapi, bolehkah saya meminta seorang bayi yang nantinya akan saya letakkan di balak raja? Pinta Labekdu. Boleh saja, tapi jelaskan dulu rencanamu kepadaku dan kepada penduduk warga desa, ucap sang kepala desa. Labekdu lalu menjelaskan rencananya kepada warga tersebut. Ia berencana akan menyamar sebagai Raja Bangkung untuk mengalahkan nenek Pakande. Tibalah waktu pelaksanaan untuk mengalahkan nenek Pakande. Di malam yang disinari cahaya bulan purnama, para warga bahu-membahu mempersiapkan jebakan untuk sang nenek. Lalu, setelah semua persiapan selesai, mereka bersembunyi di sekitar balak raja. Sementara itu, bayi yang diminta oleh Labekdu telah ditaruh di tengah-tengah ruangan panggung tersebut. Labekdu sendiri mempersiapkan dirinya sebagai raksasa. Tak lama kemudian, nenek Pakande dari arah hutan. Muncullah nenek Pakande dari arah hutan. Wanita tua itu melihat kondisi setiap rumah desa yang gelap gulita, kecuali rumah panggung yang paling besar. Ia mendengar suara tangis seorang bayi dalam rumah itu. Nenek Pakande dengan hati gembira berjalan ke arah balak raja dan diam-diam memasuki rumah tersebut. Namun, ketika ia mendekati sang bayi, tiba-tiba terdengar suara yang menggelegar. Jangan kau dekati bayi itu. Aku sudah mengincar bayi itu sejak tadi. Pergi kau, ucap Labekdu yang sedang berpura-pura menjadi raksasa. Siapa kamu? Aku juga ingin mengambil bayi ini. Aku tidak takut denganmu, ucap nenek Pakande. Aku adalah Raja Bangkung, dan aku ingin kau pergi sekarang juga dari rumah dan desa ini. Wilayah ini sudah menjadi area kekuasaanku. Aku tidak percaya kalau kau adalah Raja Bangkung, jawab nenek Pakande. Sang nenek tetap mengacuhkan ancaman si raksasa dan kembali mendekati incarannya. Labekdu lalu menumpahkan seember air busa yang telah ia siapkan. Lihatlah, air liurku sudah mengalir kemana-mana. Kalau kau tidak segera pergi dari sini, aku akan menjadikanmu sebagai mangsaku.
ucap Labedu dengan lantang. Kura-kura kecil yang ada di ember di dekat Labedu lalu ditumpahkan ke lantai ruangan itu. Ah, kutu-kutuku ini sangat menggangguku dan membuat kepalaku menjadi gatal saja, keluh Labedu sambil menjatuhkan segalanya. Melihat kejadian itu, nyali Nenek Pakande yang awalnya tidak ingin kalah tiba-tiba menciut. Ia pun berlari ke arah pintu keluar dengan buru-buru untuk menyelamatkan diri. Sayangnya, ketika Nenek Pakande menuruni tangga, kakinya menginjak belut yang licin. Ia pun terpeleset dan kepalanya membentur batu-batu besar yang telah ditaruh oleh para warga di luar pintu. Nyawa Nenek Pakande tak terselamatkan. Para warga yang berjaga-jaga di sekitar bala raja bersorak penuh kebahagiaan karena mereka berhasil mengalahkan Nenek Pakande. Labedu yang berada di dalam ruangan ikut keluar dan bergabung dengan para penduduk untuk merayakan keberhasilan mereka. Begitulah akhir hidup sang Nenek Pakande. Oke guys, setelah sesi storytelling tadi, nah mau Kak ajak Ki untuk ke sesi berikutnya yang gak kalah seru, yaitu sesi review cerita. Nah di sini nggak sendiri Kak, karena ada nih teman-teman dari tim broadcasting, ada Puyu sama Juni. Nah di sini kita akan berbincang-bincang tentang cerita Nenek Pakande. Oke, jadi berbicara kita tentang cerita Nenek Pakande. Bagaimana ini menurut tak teman-teman? Cocok jika ini ceritanya untuk anak-anak, relate jika bagaimana Puyu? Oke, membahas tentang cerita Nenek Pakande ya. Iya. Tentunya jika cerita Nenek Pakande ini pastinya sangat menarik untuk diceritakan, apalagi dengan anak-anak ya. Yang dimana cerita Nenek Pakande ini lebih dominan untuk anak-anak pastinya. Nah, bahkan jika dilihat dari alur dan karakternya, yaitu sangat cocok untuk anak-anak. Anak-anak akan lebih mudah memahami isi cerita dan mendapatkan beberapa pembelajaran. Oke, berarti tentang karakter dan alur ceritanya yang menarik. Tapi menurutku sebelum tak mungkin berbicara lebih jauh ini tentang karakter sama alur ceritanya, perlu kayaknya tahu dari mana sih ini ceritanya, di mana Ya? setting sebenarnya itu di mana Di? Ya, jadi perlu diketahui setting dari cerita Nenek Pakande ini yaitu settingnya backdrop. Jadi artinya setting backdrop ini tidak mutlak ada atau tidak mempengaruhi cerita. Jadi ini yang cerita asli dari Nenek Pakande ini kan berasal dari Sopeng. Iya, Sedangkan isinya itu tidak benar-benar berada di Sopeng. Bahkan ini cerita sudah menyebar ke beberapa daerah yang ada di Sulawesi Selatan. Jadi settingnya tidak menetap di Sopeng saja. Oh, jadi ceritanya nih kayak tidak ada statement pasti begitu bilang. Ya, ini betul. ceritanya dari Sopeng Iya. makanya bisa diadaptasi oleh daerah-daerah lain. Oke, kan tadi sudah Mini dimention tentang karakter sama alur ceritanya yang menarik. Nah, menurut Kak ini karakter bagaimana yang menarik untuk cerita ini? Oke, karakter ya. Karakter yang kita ada ini ya, Nenek Pakande. Nenek Pakande kan kita ketahui adalah karakter utama pastinya. Nah, karakter Nenek Pakande ini berwatak licik, serakah, serta suka menculik anak kecil atau bahkan bayi sekalipun. Karakter yang digunakan dalam cerita ini menggunakan karakter flat, di mana Nenek Pakande yang awalnya menunjukkan sifat jahat hingga akhir pun dia tetap jahat gitu. Nah, terus bagaimana sih anak-anak melihat Nenek Pakande? Tentunya anak-anak akan merasa sangat ketakutan dong. Iya. Nah, dia akan tetap waspada dan tetap akan berada dalam rumah dan tidak berani lagi bermain di luar rumah hingga pada saat menjelang maghrib. Jadi bisa nih dibilang ini karakter Nenek Pakande, karakter antagonis Di. Iya. Nah, biasanya kan dalam cerita itu ada karakter antagonis, ada juga karakter protagonis. Terutama kalau cerita anak-anak kan yang mau dikasih lihat ini baik dan buruknya tah. Nah, menurut Juni ini adakah karakter protagonis dalam cerita ini yang menarik untuk anak-anak? Ada Kak, jadi di dalam cerita ini tuh ada tokoh yang bernama Labedu
ini memiliki karakter yang pandai dan tidak mudah terpancing pada saat emosi. Jadi toh ini anak-anak bisa belajar dari sifatnya Labedu, yaitu tidak mudah terpancing emosi. Kan kalau anak-anak kalau terpancing emosi suka mukul-mukul, Iya, banting-banting barang, nangis-nangis. Nah ini dari karakter Labedu ini bisa belajar anak-anak yaitu pada saat tidak mudah terpancing emosi itu bisa menghasilkan hasil yang baik gitu. Oke. Nah, jadi ada nih memang jelas nih ada karakter antagonis dan karakter protagonis dari ceritanya. Nah, seperti juga yang tadi dibilang sama Puyu, alur ceritanya yang menarik. Mungkin bisa dijelaskan ini bagaimana alurnya yang menarik dari cerita ini. Untuk alurnya yang digunakan itu alur maju atau menggunakan Progresif. Progresif. Dimana progresif ini peristiwa kejadiannya yang berurutan, dimana diperkenalkannya interaksi mulai dari introduction atau perkenalan hingga dengan penyelesaian masalahnya. Nah, dari cerita ini menurutku anak-anak akan lebih tertuju pada Nenek Pakande, di mana Nenek Pakande diperkenalkan apa yang dia lakukan, sehingga membuat anak-anak akan merasa ketakutan dan tetap waspada agar lebih berhati-hati untuk keluar rumah gitu. Oke. Jadi bagaimana ceritanya ini dibawakan dengan alur progresif memang relate untuk anak-anak maksudnya nyatu begitu ya. Mudah pahami karena dari tersusun mulai dari awal hingga ending gitu. Betul. Nah, adapun motivasi yang saya dapatkan dari karakter yaitu karakter Labedu, di mana Labedu ini memberitahukan kepada penduduk desa untuk mengalahkan Nenek Pakande agar tidak berbuat kesalahan lagi, yaitu menculik anak-anak yang lainnya agar tidak menjadi korban selanjutnya. Nah, dari motivasi ini anak-anak akan berpikir bahwa Labedu ini memberitahukan terhadap semua orang untuk berani atau tidak berputus asa dan mempunyai kepercayaan diri. Nah, ini kan berarti motivasi dari karakter Labedu itu sendiri, Ya. Nah, bagaimana dengan karakter lain? Mungkin Juni bisa disampaikan, ada nggak sih karakter lain yang memotivasi dari cerita ini, atau mungkin ceritanya memang yang keseluruhan memotivasi? Motivasi dari cerita Nenek Pakande, yang pertama kan anak-anak kalau main toh suka lupa waktu kalau main-main di luar rumah. Iya. Nah ini cerita hadir mengajarkan kepada anak-anak untuk kalau main tuh jangan sampai malam, pulang kalau sore tiba. Kalau sudah sore, ya Kak. Jadi tambahan ini yang menarik dari cerita Nenek Pakande yaitu kan biasanya nenek tuh diidentik dengan suka sayang sama anak-anak, tapi dalam cerita ini nenek suka makan anak-anak, jadi kayak ini menarik sangat menarik. Hal itu yang buat menarik di cerita. Iya. Berarti memang tahu Kak hal yang berbeda itu yang tampilkan untuk cerita ini supaya memang lebih menarik gitu, terutama untuk anak-anak dengar Nah guys, itu nih tadi review cerita dari Nenek Pakande, terutama dari segi karakter, alur, bahkan motivasi yang ada dalam ceritanya. Jadi makasih Puyu, Juni sudah sempatkan waktunya untuk bincang-bincang tentang cerita Nenek Pakande. Untuk konten review cerita selanjutnya, jangan lupa saksikan di Lesehan Podcast, Let's Talk and Storytelling with AG1. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.